Kita akan membahas soal SKB Pedagogik Kebijakan Pendidikan tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu sendiri adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Esensi kemerdekaan berpikir harus didahului oleh para guru sebelum mengajarkannya kepada siswa-siswi. Nah, apa saja sih kira-kira soal SKB pedagogik tentang kebijakan pendidikan Merdeka Belajar ini? Mari kita bahas soalnya satu persatu. Yang pertama, berikut ini yang merupakan prinsip pembuatan RPP berdasarkan program Merdeka Belajar kecuali A. Penulisan tidak menghabiskan banyak waktu, B. Penulisan RPP tidak menghabiskan banyak tenaga, C. Penulisan RPP berorientasi pada murid, D. Penulisan RPP harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. E. Penulisan RPP harus disertai media yang sesuai dengan abad 21. Maka jawaban yang tepat adalah E. Penulisan RPP harus disertai media yang sesuai abad 21. Berikut penjelasannya. Jadi arah kebijakan baru bisa dilihat ya, tentang dari rapat koordinasi dan kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia oleh Kemendikbud. Oke, berikutnya nomor 2, salah satu metode pembelajaran jarak jauh yang menarik bagi siswa adalah A. Tebak-tebakan, B. Kuisis, C. Bermain dengan kelompok, D. Belajar outdoor, E. Belajar indoor. Nah, maka jawabannya adalah B. Kuisis ya. Nomor 3, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di tahun pelajaran 2020-2021 ini dilaksanakan seperti berikut kecuali A. Anak yang akan mendaftar harus hadir di sekolah, B. Mendaftar secara online, mendaftar lewat WhatsApp, guru datang ke rumah calon peserta didik, dan mendaftar lewat Google Formulir. Maka jawabannya adalah A. Anak yang akan mendaftar harus hadir di sekolah. Ini tentang penjelasannya peraturan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Jadi bisa dilihat. Oke. Berikutnya, nomor 4, berikut ini yang bukan merupakan program pendidikan Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim adalah A. Ujian nasional, B. Sertifikasi pendidik, C. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, D. Ujian sekolah berstandar nasional USBN, E. Peraturan penerimaan peserta didik baru zonasi. Jawabannya adalah B ya, sertifikasi pendidik atau SERDIK. Nah, berikut pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar itu yang pertama ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, RPP, dan PPDB zonasi. Jadi ada 4 ya. Nomor 5, dalam kebijakan Merdeka Belajar pada tahun 2021 ujian nasional diubah menjadi A. Ujian sekolah berstandar nasional, B. Penilaian sikap dan ujian sekolah, C. Asesmen numerasi dan literasi, D. Asesmen literasi dan survei karakter, D. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Maka jawabannya adalah E ya. Oke, berikut ketentuan ujian nasional Merdeka Belajar ini. Jadi tahun 2020 ujian nasional ini dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Untuk tahun 2021 nanti asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ya. Jadi bukan lagi. Nomor 6, prinsip penyusunan RPP Merdeka Belajar adalah A. Berkesinambungan, B. Efisien, efektif, dan berorientasi pada murid, C. Prinsip kekeluargaan, D. Ekonomis, E. Praktis. Maka jawabannya adalah B. Efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Nomor 7, berikut adalah salah satu peran murid yang selaras dengan Merdeka Belajar. A. Murid mengikuti arahan guru, B. Murid mematuhi aturan belajar,
C. Murid menentukan target belajar. D. Murid melakukan aktivitas belajar. E. Murid bebas belajar. Maka jawabannya adalah C ya, murid menentukan target belajar. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan prinsip efektif dalam penulisan RPP yang tertuang dalam kebijakan Merdeka Belajar? A. Penulisan RPP dilakukan yang dengan tepat waktu. B. Penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. C. Penulisan RPP berorientasi pada ketertarikan murid di kelas. D. Penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan peserta didik. E. Penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Maka jawabannya adalah B. Dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nomor 9, dasar hukum penggantian UN dengan asesmen baru dalam program Merdeka Belajar adalah A. SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019, B. Permendikbud nomor 43 tahun 2019, C. Permendikbud nomor 44 tahun 2019, D. Keputusan Mahkamah Agung tahun 2009, dan E. Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Maka jawabannya adalah D. Keputusan Mahkamah Agung tahun 2009. Nomor 10, penyederhanaan komponen inti RPP dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 menjadi A. Kegiatan inti media pembelajaran penilaian, B. Kompetensi dasar identitas sekolah tujuan materi ajar, C. Tujuan pembelajaran langkah pembelajaran materi ajar, D. Tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran asesmen, dan E. Indikator pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Maka jawabannya adalah D ya, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nomor 11, siapa yang berhak mengembangkan RPP Merdeka Belajar? A. Pemerintah, guru, MKKS. B. Guru, MGMP, sekolah. C. Guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan. D. Pemerintah, guru, dan pengawas. E. Dinas Pendidikan, guru, dan pengawas. Maka jawabannya adalah B. Guru, MGMP, dan sekolah. Dalam pasal 11 Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB, presentasi pembagian terbesar pada jalur A. Prestasi, B. Akademik, C. Kontribusi, D. Zonasi, E. Afirmasi. Maka jawabannya adalah D. Zonasi ya. Nomor 13, pada kebijakan peraturan PPDB terbaru dalam Merdeka Belajar, nama jalur afirmasi adalah A. Program penerimaan prestasi non-akademik, B. Jalur penerimaan sesuai wilayah domisili, C. Program penanganan keluarga tidak mampu, D. Program penerimaan berdasarkan nilai ujian nasional, E. Penerimaan melalui retribusi ujian masuk mandiri. Maka jawabannya adalah C. Program penanganan keluarga tidak mampu. Berikut penjelasannya. Jalur afirmasi ini disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, misalnya penerima KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jalur ini merupakan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan akses pendidikan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pemerintah daerah dapat menentukan proporsi siswa yang diterima melalui jalur ini dengan mengacu pada persentase siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah di daerah tersebut. Itu penjelasannya tadi ya. Berikutnya nomor 14, di antara komponen berikut ini yang tidak berkaitan dengan konsep Merdeka Belajar adalah A. Kemandirian terhadap cara belajar, B. Komitmen pada tujuan pembelajaran, C. Melibatkan masyarakat dalam belajar, D. Melakukan refleksi dalam pembelajaran, E. Keterlibatan peserta didik dalam mengusulkan cara belajar. Maka jawabannya adalah C ya, melibatkan masyarakat dalam belajar. Nomor 15, menurut Permendikbud nomor 44 tahun 2019 terkait PPDB, pembagian presentasi untuk jalur zonasi adalah A. minimal 50%, B. maksimal 50%, C. minimal 60%, D. minimal 80%, dan E. maksimal 80%. Maka jawabannya adalah
A. Minimal 50%. Berikut penjelasannya peraturan PPDB zonasi. Jadi jalur zonasi ini minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, jalur prestasi sisanya 0-30%. Ini disesuaikan dengan kondisi daerah. Nomor 16, komponen Merdeka Belajar adalah A. Eksplorasi, komitmen, dan kemandirian. B. Kemandirian, refleksi, dan kontinuitas. C. Komitmen, kemandirian, refleksi. D. Refleksi, kontinuitas, dan kemajuan. E. Komitmen, kebebasan, kemandirian. Maka jawabannya adalah C. Komitmen, kemandirian, dan refleksi. Oke, demikian tadi pembahasan soal SKB Pedagogik Kebijakan Pendidikan tentang Merdeka Belajar. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Saya Fitriani, terima kasih dan sampai jumpa.